Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel layar laptop. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa video ini diupload bertujuan untuk melengkapi video kita yang sebelumnya, yaitu tentang tutorial membuat tugas online yang bisa digunakan di saat wabah COVID-19 part 1. Kalau teman-teman belum menonton videonya, teman-teman bisa klik tombol info di kanan atas dan pilih videonya. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika ada video-video baru dari kami. Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Nah, kalau video sebelumnya adalah informasi bagaimana gambaran membuat tugas online dengan menggunakan Google Form. Nah, sekarang kita mulai pembahasan yang semakin rincinya lah teman-teman. Nah, ada 2 poin di sini teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara membuat bagian depan untuk mengisikan identitas siswa, dan yang kedua, bagaimana cara melihat dan mendownload respon atau rekapan nilai siswa yang sudah mengerjakan. Nah, maksud dari poin yang pertama gimana teman-teman? Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Bagaimana cara membuat bagian depan untuk mengisikan identitas siswa. Jadi kalau kemarin, kalau di video yang pertama di part satunya kita kan jadinya seperti ini. Nah, misalkan jadinya seperti ini. Nah, kalau cuma seperti ini teman-teman, nanti siswa yang akan mengerjakan itu langsung masuk ke dalam soal. Jadi belum mengisi identitasnya. Nah, bagaimana caranya agar siswa ini sebelum mengerjakan tugas atau sebelum mengerjakan ujian harus melengkapi identitasnya dulu. Nah, ini dia caranya teman-teman. Langsung teman-teman klik di sini di yang paling bawah, opsi yang paling bawah di sini ada tambahkan bagian. Lah, langsung saja teman-teman klik di sini. Tes. Nah, ini sudah menjadi 2 bagian teman-teman. Jadi bagian yang pertama yaitu tugas Ramadan. Nah, ini diisikan untuk menambahkan pertanyaan identitas siswa. Nah, yang bagian kedua kita ubah judulnya, kita ubah menjadi soal. Nah, dengan deskripsi sama kita buat sama seperti ini. Nah, biar enak. Jadi yang di bagian pertama kita ubah, misalkan sebelum mengerjakan tugas isilah identitas diri. Misalkan seperti ini teman-teman. Langsung saja, bagaimana cara menambahkan pertanyaan identitasnya? Caranya sama seperti video part 1 ya teman-teman. Klik saja di sini tambahkan pertanyaan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, sebelum membuat pertanyaan, atau boleh misalkan teman-teman mau buat pertanyaan dulu. Nama. Nah, untuk mengisi nama, lah di sini biasanya bisa langsung otomatis berubah menjadi jawaban singkat. Kalau tadi jawabannya kan pilihan ganda atau opsi. Kalau di sini bisa langsung menjadi jawaban singkat. Setelah nama biasanya apa teman-teman? Misalkan kelas ya. Kelas. Misalkan tidak berubah otomatis, teman-teman bisa mengubahnya sendiri langsung menjadi jawaban singkat. Atau teman-teman bisa membuat ini menjadi pilihan drop down. Drop down itu kayak apa? Misalkan gini. Jadi kita sudah memasukkan opsinya. Kita sudah memasukkan opsi yang akan dipilih oleh siswa. Misalkan kelas 1, kemudian kelas 2,
kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Nah, nanti siswa langsung bisa memilih memilih kelasnya langsung, jadi siswa tidak usah mengisi kelasnya dengan ngetik secara manual. Siswa tinggal drop down saja kelas berapa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kelas biasanya ditambahi nomor absen ya, nomor absen atau absen gitu aja teman-teman, absen. Nah, ini langsung jadikan jawaban singkat, atau teman-teman bisa membuat drop down juga sesuai jumlah siswa yang ada di kelasnya masing-masing. Tapi daripada teman-teman ribet, misalkan ada 100 siswa, masa teman-teman mau menginputnya satu persatu ya, jadi langsung saja gini. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengaturnya. Jadi yang bisa masuk adalah hanyalah angka, jadi tidak bisa tidak bisa dengan tulisan absen 1 SATU, tidak bisa, jadi cuma angka saja, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, ini sekali lagi wajib diisinya kalian nyalakan teman-teman. Jadi siswa tidak bisa masuk atau tidak bisa mengerjakan ujian ketika belum mengisikan identitas, atau siswa tidak bisa beralih ke bagian 2. Ini bagian 2 teman-teman, soal ini bagian 2, sebelum mengisi bagian yang pertama. Nah, itu teman-teman, bagaimana cara membuat bagian 1 dan 2 tentang identitas siswa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua ya teman-teman. Bagaimana caranya melihat dan mendownload respon atau rekapan nilai siswa yang sudah mengerjakan. Nah, ini ada tips juga teman-teman. Jadi sebelum kalian mengirim atau sebelum kalian memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal ujiannya, jangan lupa teman-teman aktifkan di sini menerima tanggapan. Jadi siswa akan dapat untuk menerima tanggapannya. Jadi kalau ini teman-teman gini kan, teman-teman tidak menerima tanggapan, maka siswa tidak akan bisa mengerjakan atau mengakses Google Form-nya. Jadi pastikan ini sudah hidup ya teman-teman. Sekarang untuk tutorial poin yang keduanya, dengan bagaimana cara melihat dan mendownload responnya, kita juga kita juga selaku siswanya misalkan teman-teman. Oke, jadi seperti yang di video part satunya kita salin linknya. Oke, kita coba buka sendiri dan kita menjadi seorang siswa. Nah, maka tampilan di HP siswa atau di siswanya, kalau siswa mau mengerjakannya itu seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Bisa kita lihat kalau ini semuanya wajib, siswa tidak akan bisa langsung untuk mengerjakan tugas sebelum mengisikan identitasnya. Oke teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita isikan misalkan Muhammad. Nah, misalkan namanya Muhammad. Kemudian absennya 2, misalkan absen 2. Pilih kelasnya. Lah, ini tadi teman-teman yang kita contohkan. Kalau drop down, siswa tinggal pilih saja kelas berapa. Nah, misalkan kelas 1. Dah. Baru bisa menuju ke, nah, langsung bisa menuju soalnya teman-teman. Nah, sekarang kita coba jawab ya teman-teman. Berhubung saya buat satu soal saja. Nah, ini saya jawab lah. Oke, kemudian kirim kemudian kirim. Nah, kemudian siswa juga bisa langsung melihat skornya. Nah, siswa bisa melihat skornya seperti ini. Nah, siswa bisa melihat poin totalnya berapa.
Karena di sini kan ini saya benar menjawabnya, dan di video part 1 sudah kita buat total nilai persoalnya 20. Jadi nilai totalnya 20. Misalkan ada berapa soal, kemudian siswa bisa menjawab berapa, dan berapa jumlah total poin per soalnya, nanti langsung bisa dilihat di sini. Nah, oke, kita sudah mempraktekkan selaku siswa ya teman-teman. Oke, kita close. Kita pergi ke halaman adminnya atau operator kita. Nah, otomatis di sini akan terdeteksi berapa siswa yang sudah mengerjakan. Jadi respon ini adalah berapa siswa yang sudah mengaksesnya atau berapa orang yang sudah mengakses Google Form kalian. Nah, kalau sudah, langsung saja kita pindah ke respon. Nah, inilah tampilan responnya teman-teman. Nah, bagaimana cara melihatnya dengan detailnya ya teman-teman? Tidak dengan grafik, mungkin teman-teman bingung dengan grafiknya. Nah, teman-teman bisa klik yang di sini, membuat spreadsheet. Nah, ini apa gunanya teman-teman? Spreadsheet ini sama dengan Excel, cuma versi online-nya ya teman-teman. Kalau saya tidak salah loh ya. Ya, jadi di sini langsung saja kita klik. Nah, kemudian buat spreadsheet baru. Kita klik yang buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia tanggapan atau rekapan nilai dari siswa yang sudah mengerjakan. Nah, sebelum saya melanjutkan di sini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya tentunya, agar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video-video baru yang kita upload. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, spreadsheet ini sama halnya dengan Excel ya teman-teman. Nah, di sini jadi ada yang kolom-kolomnya. Karena Excel sendiri kan biasa disebut juga dengan spreadsheet. Nah, ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya teman-teman download responnya atau download rekapan nilainya? Di sini saya jelaskan. Ini adalah timestamp atau waktu siswa itu mengirimkan jawabannya. Setelah mengakses, mengirimkan jawabannya itu pukul ini teman-teman, pukul 13.49 lebih 16 detik pada tanggal 15 bulan 5 2020. Nah, skornya ini teman-teman, jadi skornya ini. Nah, skornya adalah 20 karena satu soal yang kita buat kemarin di video part 1 mempunyai poin 20. Nah, namanya ini, kelasnya ini, absennya ini. Nah, jawabannya ini. Nah, oke teman-teman, sekarang bagaimana cara mendownload hasil rekapan nilainya? Kalau ini kan cuma satu teman-teman, tapi kan biasa kalau teman-teman siswa teman-teman banyak kan, daripada teman-teman memindahkan nilai satu-satu, kita copy kemudian kita copy lagi kita copy di sini, kita copy ke Excel, daripada satu-satu kan lebih enak kalau kita itu bisa langsung mendownloadnya. Caranya gimana teman-teman? Nah, di sini kita pergi ke halaman Google Form-nya, kemudian kita klik titik tiganya, kemudian download tanggapan. Nah, setelah download tanggapan, ini kita buka show in folder. Nah, misalkan ini kita extract here. Nah, kita buka Excel-nya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan rekapan siswa ketika kita mendownload dengan format Excel-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita akan pusing untuk membedakan teksnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita mempunyai solusinya. Caranya gimana? Nah, di sini kita blok saja sel yang paling kirinya yang sudah mencakup semua teksnya. Kalau misalkan rekapannya banyak,
ya teman-teman blok semua teman-teman. Jadi yang paling kiri ya. Kemudian pergi ke, kan tadi di home, pergi ke data, kemudian text to column. Nah ini pilih yang delimited, kemudian next. Maaf ya teman-teman, bahasa Inggris saya buruk. Nah karena ini tanda pemisah antara teksnya itu ada lagi, bisa kita lihat ini ada tanda petik 2. Nah, ini ada tanda petik 2. Nah kita pilih yang petik 2 teman-teman. Nah kemudian kita klik next. Nah langsung saja pilih finish. Nah ini akan secara otomatis sudah memisahkan diri, teksnya sudah memisahkan diri ya teman-teman. Nah, oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video-video dari kami. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lainnya agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.